Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Firdaus dengan NIM 210605502022 dari kelas A, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan limpahan rezeki yang diberikan kepada kita semua, dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan masalah budaya uang panai di Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Deskripsi uang panai. Uang panai atau dalam bahasa Bugis dikenal dengan duit menre adalah sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat mapetuada atau mapasien rekeng. Di Sulawesi Selatan khususnya, budaya pernikahan Bugis Makassar sendiri ada satu hal yang sepertinya telah menjadi khas dalam pernikahan yang akan diadakan, yaitu uang panai, atau oleh masyarakat setempat disebut dengan duit menre dalam bahasa Bugis. Menurut beberapa masyarakat umum mengakui bahwa uang panai merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu. Tradisi uang panai merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan. Karena bagi masyarakat Bugis, perkawinan yang ideal ialah dengan dipenuhinya nominal uang panai tersebut. Selain itu, jika jumlah nominal uang panai kecilnya itu akan menjadi buah bibir para tamu undangan di pesta pernikahan, baik dari pihak keluarga mempelai wanita maupun dari pihak mempelai laki-laki akan merasa sangat masiri atau malu. Budaya uang panai. Budaya uang panai adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika hendak menikahi perempuan Bugis Makassar. Uang panai dan mahar dalam suku Bugis Makassar mempunyai arti yang berbeda. Uang panai merupakan budaya yang berarti tanda penghargaan kepada perempuan dan kesungguhan seorang laki-laki yang hendak menikahi wanita Bugis Makassar. Sedangkan mahar adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak laki-laki sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Syarifuddin Damayanti tahun 2015 yang menyatakan bahwa dalam budaya Bugis Makassar mewajibkan ketika proses pelamaran berlangsung maka keluarga pihak perempuan akan meminta uang panai kepada pihak laki-laki. Namun uang panai sebagai syarat nikah pada adat Bugis dalam fikih Islam, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian uang panai tidak ada di dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan dalam pemberian mahar kepada calon istri dan dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar secara berlebihan. Penentuan jumlah uang panai bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh status sosial perempuan. Semakin baik status sosial seorang perempuan, maka jumlah uang panainya akan semakin tinggi. Faktor uang panai. Faktor utama tingginya uang panai bergantung pada status sosial perempuan dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, jabatan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis atau janda, pekerjaan, dan keturunan. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa tingginya uang panai adalah cara halus untuk menolak pihak laki-laki yang sengaja meninggikan minta uang panai agar laki-laki tidak menyanggupi permintaan tersebut. Faktor uang panai. Faktor utama status sosial perempuan dalam masyarakat seperti jenjang pendidikan, jabatan atau pekerjaan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis atau janda, atau keturunan. Ideologi uang panai.
Pertama, kecenderungan dalam menentukan besaran uang panai berdasarkan status dan strata sosial. Karena pesta pernikahan merupakan salah satu pelaksanaan adat istiadat dan lambang prestis keluarga yang melaksanakan pesta tersebut. Kedua, pandangan yang menilai bahwa uang panai merupakan simbol penghormatan, artinya prosesi itu juga memberi penghormatan pada orang yang akan dilamar. Budaya uang panai sampai saat ini masih terus berkembang dan dianggap sebagai syarat wajib dalam proses pernikahan. Pemberlakuan uang panai tidak hanya terjadi di wilayah Bugis Makassar, tetapi juga terjadi di wilayah tertentu yang memiliki penduduk yang berasal dari Bugis Makassar. Bagi masyarakat Bugis Makassar, uang panai merupakan syarat mutlak hingga melahirkan sebuah istilah bahwa tidak ada uang panai maka tidak ada pernikahan. Maka istilah itulah yang menimbulkan banyak permasalahan di suku Bugis Makassar. Karena banyak masyarakat Bugis yang akhirnya, dan disinilah permasalahan tersebut yang akan kita bahas. Permasalahan itu ya adalah banyaknya masyarakat Bugis Makassar yang akhirnya memilih untuk silariang atau kawin lari, hingga bunuh diri yang sudah jelas melanggar hukum agama. Banyak perempuan Bugis yang menjadi perawan tua, yang sebuah istilah bagi perempuan yang belum menikah, memunculkan tindak kriminal bagi laki-laki karena frustasi gagal menikah disebabkan karena tidak menyanggupi permintaan uang panai yang tinggi. Tingginya penentuan jumlah uang panai membuat banyak rencana pernikahan yang terpaksa dibatalkan oleh pihak orang tua atau wali perempuan bersikuku dengan nominal tertentu, sehingga banyak pasangan muda-mudi yang nekat melakukan hal yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan yang bukan muhrim dan berdampak pada hal yang tidak diinginkan, yaitu hamil di luar nikah, sehingga memaksa pihak keluarga perempuan menurunkan jumlah uang panai untuk kesalahan yang dilakukan oleh anak mereka, karena Bugis Makassar menjunjung tinggi siri atau rasa malu. Solusinya itu uang panai itu hanya tradisi. Jadi cara untuk menanggapi masalah tersebut mengetahui kepercayaan yang dianut masyarakat Bugis agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau ditanya soal solusi, menurut saya dari pihak laki-laki usahakan bekerja lebih giat lagi untuk meminang pihak perempuan dan melakukan pendekatan lebih ke pihak wanita. Dan pihak orang tua wanita jangan terlalu memberatkan pihak laki-laki dalam hal pelamaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau kita ingin memandang dalam sudut pandang agama, dalam Islam khususnya adat Bugis Makassar yang notabene-nya Islam tidak boleh memberatkan pernikahan, apalagi di dalam Islam hanya dikenal mahar, bukan uang panai. Pengetahuan dari uang panai tersebut dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki, sebab makna sesungguhnya dari uang panai adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan usaha dan kerja keras. Sebagaimana pelajaran dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya memandang dari strata sosial masyarakat, namun dari usaha dan kerja keras laki-laki tersebut. Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai pelajaran di masa sekolah sebagai bentuk pengenalan budaya yang memiliki sudut pandang nilai-nilai yang sangat beragam. Baiklah, kesimpulannya, uang panai yang diberikan oleh mempelai laki-laki jumlahnya lebih banyak dari mahar. Fungsi uang panai yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran atau penambahan kekayaan karena uang panai yang diberikan mempunyai nilai yang tinggi. Dampak positif dari tingginya uang panai yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif dari motivasi kerja lelaki untuk memenuhi uang panai yang disyaratkan, terdapat juga dampak negatif dari tingginya uang panai yang disyaratkan tersebut. Baiklah, itulah tadi pemaparan yang dapat
saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat untuk saya dan menjadikan pelajaran untuk saya dan untuk para penonton video ini. Terima kasih telah menonton. See you next time.